SMP kelas 1 ikut seleksi buat tim basket sekolah dan akhirnya tidak terpilih. Terus akhirnya SMP ya itu mungkin basket bisa memisahkan saya dari apa ya istilahnya tuh nakal-nakal anak kecil. Saya nggak bisa pungkiri kalau basket tuh emang hidup saya gitu. Dari kecil saya mungkin kalau nggak ada basket hidup saya udah jauh berbeda. Saya nggak bisa memastikan bisa lebih baik, tapi saya juga nggak bisa menutup kemungkinan bisa jauh lebih jelek dari sekarang. IBL fans akhirnya balik lagi di IBL TV Instant Replay. Nah, kali ini kita bakalan ngomongin perjalanan karir dari para pemain basket IBL sebelum mereka menjajakan karir di liga profesional hingga hari ini menjadikan basket sebagai pekerjaan utamanya. Nah, hari ini kita bakalan berbincang-bincang sama jagoan dari Tangerang Hawks Basketball, Rizky Effendi. Ayo ikutin keseruannya. Hai IBL fans, kali ini kita bakalan bincang-bincang sama andalan dari Tangerang Hawks Basketball, Rizky Effendi. Halo Kak Aeng. Halo. Kak Aeng, apa kabar? Baik. Kak Aeng, kali ini tuh kita bakalan ngebahas ceritain nih Kak Aeng gimana perjalanan karir Kak Aeng di Liga Basket Profesional dan sebelum Kak Aeng bahkan terjun di Liga Basket Profesional. Oke. Dari mana sih Kak, kalau boleh tahu nih buat IBL fans pertama kali Kakak kenal basket? Pertama kali kenal basket itu udah lama banget ya. Jadi sekitar SD kelas 4 lah itu soalnya kebetulan SD saya itu dulu namanya SD Kencana. Itu di dekat rumah orang tua saya itu tuh ada lapangan basket di depannya, di depan sekolahnya. Dan kita biasa saya suka ikutan main sama orang-orang yang lebih tua. Saya masih SD, cuman mainnya sama teman-teman yang senior-senior anak-anak SMP-nya di situ. Dan akhirnya dari situ mulai tertarik, tapi kan saat itu kayak cuma main-main gitu-gitu doang. Masih hobi-hobi aja. Cuman kayak ya main-main sore lah gitu, cuman buat nambah-nambahin pemain kalau kurang gitu. Nah pas udah SMP, itu mulai tuh SMP kelas 1 ikut seleksi buat tim basket sekolah. Dan akhirnya tidak terpilih. Tidak terpilih waktu dulu itu, SMP kelas 1. Jadi dari situ tuh kayak ada perasaan kecewa, ada perasaan ya itu yang memotivasi lah gitu. Jadinya dari SMP kelas 2 itu udah mulai benar-benar dibilang serius enggak juga, cuman ada perhatian lebih lah ditaruh di basket. Dari SMP kelas 2, kelas 3 sampai akhirnya SMA udah ikut kayak tim-tim Porda gitu. Masuknya juga masuk ke SMA yang saya emang pilih karena saya tahu basketnya bagus gitu di Jakarta Timur, itu SMA 21 Jakarta Timur. Nah, itu emang saya pilih karena bagus basketnya gitu, dan akhirnya dari situ bisa lanjut ke Aspak Junior. Perjalanan basketnya udah dari kelas 4 SD, tapi ada belum terlalu serius gitu di SMP. Ada masuk klub gitu nggak sih Kak? Ikut. Jadi pas SMP itu juga awal-awal saya pernah ikut klub namanya Pratama Sangkala. Itu saya di sana main 1 tahun, pernah ikut KU juga, kejuaraan kelompok umur. Dari situ saya main 1 tahun dan akhirnya saya pindah ke Aspak Junior karena waktu itu kenal sama beberapa teman, salah satunya Mario Gerungan, dia udah di Aspak Junior duluan dan akhirnya saya ikut gabung ke Aspak Junior. Oke, jadi semuanya bermula dari pindah klub ke Aspak Junior gitu ya. Nah, dari sebelumnya nih walaupun udah dari SD kenal basket, apakah ada kegiatan lain gitu Kak, hobi lain yang sering dilakuin sebelum serius dan menekuni basket sendiri? Jujur dulu SD ya saya biasa lah ya, pasti main bola juga gitu, main bola di jalanan, main bola di kampung-kampung kayak gitu ya dulu. Terus akhirnya SMP ya itu mungkin basket bisa memisahkan saya dari apa ya istilahnya tuh nakal-nakal anak kecil, nakal-nakal anak kecil dulu lah gitu. Nah sekarang Kakak di Tangerang Hawks Basketball itu banyak pemain mudanya nih Kak. Kenapa Kakak akhirnya memutuskan untuk bermain bersama Tangerang Hawks Basketball gitu dengan komposisi pemain muda yang banyak, dengan pengalaman Kakak yang udah banyak juga? Jujur Pak Ramadatau awalnya ngajak saya buat main di Tangerang Hawks karena emang jujur dia ingin membangun sesuatu yang bisa bagus
untuk kedepannya gitu. Dan saya percaya sama Pak Rama gitu. Jadi dari semua yang dia omongin ke saya benar-benar bisa ngerasa, oh ini serius nih, ini bisa bagus untuk kedepannya. Dan saya mau join, saya mau ikut dalam bagian dari sejarah ini gitu. Saya mau, di luar dari itu, jujur emang saya beli rumah di daerah Tangerang Selatan dan tempat latihannya Tangerang Hawks itu nggak jauh lah gitu ya. dari rumah saya gitu kan. Jadi mempersingkat waktu, membuat saya punya banyak waktu juga sama keluarga. Nah setelah 14 tahun juga nih Kak basket gitu, untuk berkarir di basket kan tidak mudah ya, pasti ada naik turunnya. Tapi sejauh ini di usia Kakak yang udah berapa sekarang Kak usianya? 33. 33 tetap konsisten dan bisa bermain basket di profesional, ngebawa Tangerang Hawks juga kemarin. Apa sih yang Kakak pertahankan gitu, yang bisa Kakak latih dan Kakak jadikan motivasi untuk terus berkarir? Yang pertama kita pasti tiap tahun harus punya motivasi yang berbeda gitu. Maksudnya saya dari tahun ke tahun tuh kalau dulu sekitar 10-11 tahun pertama saya di Aspak, motivasi kan setiap tahun pasti juara. Tapi di luar dari itu saya punya motivasi pribadi. Kayak misalkan di tahun pertama saya minute play saya cuman misalkan 10 menit per game. Tahun depannya saya harus bisa mencapai 13 atau 15 menit per game. Misalkan poin per game saya satu musim kemarin cuma 4 poin per game. Musim depan saya harus bisa lebih baik. Rebound per game saya, assist per game, semua secara statistik saya harus bisa lebih bagus. Setiap tahun berkembang. Dan juga di luar dari itu, selama saya udah mencapai umur yang lebih matang gitu ya. Cedera nggak bisa jauh-jauh, nggak bisa dipungkiri, itu semua pasti ada cedera. Nah sekarang motivasi saya adalah bagaimana menjaga tubuh saya supaya bisa selalu siap di hari pertandingan, karena di situ ada challenge tersendiri lah gitu. Karena beda nge-treat badan yang masih muda sama badan yang sekarang, itu beda banget nge-treatnya gitu kan. Jadi dari gaya hidup saya, dari makan, dari istirahat, tidur, pola tidur dan lain-lain. Otot-otot yang harus dikuatin dan lain-lain, itu sangat berbeda gitu. Nah saat ini motivasi saya terutama itu kesehatan saya, dan saya mau jauh dari cedera lah. Berarti ada nggak sih kegiatan lain selain bermain basket, hobi Kakak yang lain selain main basket atau usaha lain di luar basket, ada nggak? Saat ini sih saya emang masih di tahap yang saya mulai belajar untuk kepelatihan. Ya kan? Jadi nggak cuma sekarang sih, maksudnya udah berapa tahun terakhir ini saya udah mulai belajar tentang kepelatihan basket. Itu bagaimana membuat program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, player development dan lain-lain. Makanya itu saya sama teman-teman juga di komplek rumah itu bikin akademi, itu salah satunya yaitu untuk jadi ajang untuk saya sendiri pribadi untuk belajar. Belajar megang tim, bukan megang tim belajar megang anak-anak muda gitu. Ini kan beda, handle pemain A beda, handle pemain B beda, handle pemain C beda, dan itu semua harus nggak bisa dijadiin satu gitu. Betul. Jadi kita bisa bikin program panjang gitu, tapi treatment ke pemain masing-masing tuh beda pasti. Nah itu gimana caranya ngambil garis lurusnya, ngambil benang merahnya supaya timnya bisa maju sama-sama gitu. Nah itu yang lagi saya pelajari sekarang. Nah jadi berarti di luar jadi pemain basket profesional, tetap di dunia basket juga di dunia kepelatihan. Jadi arti basket buat Kak Aeng sendiri apa sih selama ini gitu Kak, sampai akhirnya di luar kegiatan jadi atlet juga bahkan mau jadi pelatih nih? Basket itu bagi saya sekarang itu ya hidup lah. Ya saya nggak bisa pungkiri kalau basket tuh emang hidup saya gitu. Dari kecil saya mungkin kalau nggak ada basket hidup saya udah jauh berbeda. Saya nggak bisa memastikan bisa lebih baik, tapi saya juga nggak bisa menutup kemungkinan bisa jauh lebih jelek dari sekarang. Tapi yang saya tahu basket itu ya hidup gitu. Orang mungkin ada jargon basket hidup saya, ya kalau saya ini emang basket itu emang hidup saya gitu. Jadi ya inilah, bola ini nih udah jadi teman saya, udah jadi bagian dari hidup saya tuh udah puluhan tahun, mungkin udah 20 tahun mungkin. Nah setelah lama di liga profesional nih 14 tahun Kak Aeng, apa sih menurut Kak Aeng yang sudah berubah dari pertama Kakak main di liga profesional sampai di hari ini nih? Perubahannya tuh sangat signifikan ya kalau menurut saya ya. Soalnya
Dari sisi finansial, dari sisi hype-nya, dari sisi jaminan kesehatan, Betul. dan dari sisi kalau sekarang saya malah lihat sisi koneksi. Karena di basket tuh menurut saya itu bisa bagus buat jadi semacam batu loncatan lah gitu buat karir kita ke depannya lagi. Karena kalaupun kita nggak mau terlalu lama di basket, tapi di basket kita bisa dapat beasiswa kuliah, kita bisa dapat koneksi. Koneksi itu mahal loh sekarang. Betul. Soalnya itu bisa mempermudah lah gitu, Ya, bisa untuk jenjang karir ke mempermudah depannya lah gitu gitu. untuk jenjang karir kita ke depannya, dan gitu. Dan juga dari sisi finansial tuh, ya saya ingat lah dulu gaji rookie saya berapa ya kan, dibanding gaji rookie sekarang itu saya pas dengar sih, oh wow gitu, dan itu benar-benar signifikan banget lah itu peningkatannya. Terus dari sisi jaminan kesehatannya juga sekarang saya lihat hampir semua klub udah ada asuransi gitu untuk penjaminan cedera ataupun sakit biasa gitu, dan juga mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus lagi ya. Maksudnya there's always room for improvement. Pasti. Jadi apapun sekarang udah bagus, itu pasti bisa lebih bagus lagi. Dari sisi hype liganya kita lihat sekarang penonton kayaknya udah lumayan full terus gitu. Kapasitasnya dibolehin 25% pasti full. Betul. Kemarin kan masih pandemi ya, jadi dibolehin 50% pasti full. Dan itu menurut saya itu udah jadi angin segar lah gitu buat basket Indonesia. Semoga nanti musim depan atau kapanpun itu bisa dibuka 100%, itu bisa full juga. Karena itu bisa mempengaruhi ke segala sesuatu. Kalau saya bilang penonton beli tiket itu bisa membantu basket Indonesia buat maju. Karena nanti berpengaruh ke mungkin ada stasiun TV yang mau ngambil menayangkan, itu bisa pengaruhnya sponsorship sama sponsor baru ke depannya gitu. Dan itu bisa sangat efeknya bisa panjang, dan itu bisa mempengaruhi semua finansial dan lain-lain, itu bisa sangat berpengaruh gitu. Kalau zaman saya dulu orang mau jadi pemain basket, orang tuanya pasti mempertanyakan. Betul. Ya kan? Jadi pasti orang tuanya kayak, jadi pemain basket mau jadi apa lo nanti? Tuh, nanti nggak ada masa depan lo apa segala macam. Sekarang kalau yang saya lihat udah banyak orang tua yang justru merestui anak-anak dari masa dininya gitu, masa mudanya udah bisa dikasih. Sekarang kan banyak kayak private coach untuk anak-anak kecil, dan itu kan berarti kan tandanya emang orang tuanya udah mengarahkan anaknya untuk jadi pemain atau atlet gitu, dan itu menurut saya udah bagus sih, bagus. Oke, kalau gitu Kak Aeng, mungkin sekarang apa nih kira-kira kalimat motivasi dari legenda basket kita buat adik-adik di luar sana yang mungkin masih malu-malu buat main basket, untuk punya cita-cita menjadi atlet profesional juga seperti Kak Aeng, silakan. Yang pertama, kita harus percaya kalau kita bisa. Yang kedua, kita harus nggak pernah, jangan cepat puas diri gitu. Karena di atas langit pasti selalu ada langit lagi gitu. Karena kita udah mungkin ngerasa di SMP kita udah jago. Pas naik ke SMA, belum tentu. Kita ngerasa di SMA udah jago, pas main di Liga Mahasiswa, belum tentu. Dan seterusnya, di Liga Mahasiswa udah jago, main di liga profesional belum tentu. Di profesional kalian mungkin mulainya dari tim papan bawah, papan tengah. Tapi begitu kalian bisa bagus dan kalian masuk ke tim papan atas, belum tentu juga. Jadi itu selalu ada. Kalian main di tim papan atas sudah bagus, kalian main di timnas belum tentu lawan negara lain kita bisa bagus. Jadi selalu jangan pernah puas sama diri sendiri gitu, karena selalu kita ada ruang buat improve diri kita sendiri gitu. Kalau kata Kak Aeng tadi berarti quotes-nya there's always a room for improvement. IBL fans. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Kak Aeng untuk waktunya. Sama-sama. Good luck selalu untuk Kak Aeng dan Tangerang Hawks Basketball. Thank you. Nah, IBL fans, itulah tadi cerita dari perjalanan karir seorang Rizky Effendi, jagoan dari Tangerang